Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kita kembali lagi dalam pelajaran matematika di hari Senin dalam proses pembelajaran daring. Sebelum belajar, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, dan silakan kalian siapkan alat khusus untuk kita belajar matematika hari ini. Hari ini kita akan masuk ke bab yang terakhir, yaitu penyajian data. Nah, untuk submateri yang pertama itu penyajian data dalam bentuk tabel. Mungkin kalian sering melihat tabel seperti yang ada di tampilan saya, yang seperti ini. Ada berat badan, ada turus, ada frekuensi. Kalian sudah sering melihat tabel seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui pendekatan saintifik dan model problem-based learning, kalian akan belajar membuat penyajian data dalam bentuk tabel dan menafsirkan informasi dari data yang disajikan. Seperti itu. Nah, manfaatnya, kalian lihat di sini. Manfaatnya yang pertama, ketika kalian dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, kalian dapat memudahkan kalian dalam membaca dan memahami data. Misalkan, di sini kalian bisa langsung tahu pada bulan Januari itu jumlah pengunjung di Candi Borobudur ada 1.107.968 orang. Kita langsung tahu karena sudah disajikan dalam bentuk tabel. Yang kedua, kalian dapat memudahkan kalian dalam menganalisis data. Nah, yang ketiga, itu adalah mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Misalkan di bulan Februari terjadi penurunan. Kalian lihat di sini, di bulan Februari terjadi penurunan, pengunjungnya hanya 1.023.388. Di bulan Maret akan terjadi kenaikan lagi, yaitu 1.059.777. Begitu, maksudnya di sini mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Ini adalah manfaat-manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita dapat menyajikan sebuah data dalam bentuk tabel, seperti itu. Nah, kita ingat kembali nih, waktu kelas 6, kalian sudah belajar tentang penyajian data. Bagaimana cara mendapatkan data tentang sesuatu? Dulu mungkin pernah datang ke rumah kalian, itu orang-orang yang menanyakan data-data keluarga kalian. Ya kan? Misalkan berapa jumlah keluarganya, apa pekerjaan orang tua, berapa penghasilan, berapa luas tanah, dan sebagainya. Nah, itu dinamakan petugas sensus dari Badan Pusat Statistik. Nah, cara untuk mendapatkan data tentang sesuatu itu yang pertama ada wawancara. Kita mewawancara langsung. Orang-orang yang kita butuhkan datanya. Yang kedua, kita observasi, kita amati. Mungkin pada saat pelajaran IPA kalian begitu, kalian amati pertumbuhan dari tumbuhan yang kalian tanam. Dan yang ketiga adalah kuesioner. Kuesioner itu adalah kita memberikan sebuah kertas atau memberikan sebuah aplikasi ke mereka, ke orang-orang yang kita butuhkan datanya, dan mereka suruh mengisi datanya. Seperti itu. Nah, itulah cara untuk mendapatkan data tentang sesuatu. Next. Nah, ini adalah masalahnya. Kita akan baca masalahnya seperti ini. Saya kecilkan badan saya dulu. Oke. Wali kelas 7A SMP Negeri Makmur Jaya, Bapak Budi ingin mengajak seluruh siswa kelas 7A untuk pergi piknik saat hari Minggu depan. Adapun pilihan tempat yang diberikan oleh Pak Budi adalah Pantai Marina, terus ada agrowisata Kali Gua dan Taman Kiai Langgeng. Siswanya itu ada 25. Kemudian 25 siswa kelas 7A menentukan pilihan mereka. Ini datanya. Adi memilih di Pantai Marina, Anto memilih di Taman Kiai Langgeng, Ayu di agrowisata Kali Gua, Aziz di Pantai Marina,
Beni di Taman Kai Langgeng, Cika di piknik di agrowisata Kali Gua, Doni di Kali Gua, Ella di Kai Langgeng. Terus ada lagi, 10 orang lagi, Edi di Pantai Marina, Farhan di agrowisata Kali Gua, Gio memilih piknik di Taman Kai Langgeng, Helma memilih piknik di agrowisata Kali Gua, Ida memilih piknik di agrowisata Kali Gua, sampai dengan Leo di Kali Gua. Terus 5 orangnya lagi, sekian orangnya lagi, Martono di Pantai Marina, Nindi di Pantai Marina, sampai dengan Wendy di piknik di Pantai Marina. Nah, hal tersebut kan sangat sulit jika kita mendapatkan data seperti ini. Kita tidak bisa memilih di tempat wisata mana yang paling banyak dipilih, sedangkan datanya itu data seperti ini. Pusing kita dalam memilih kita harus kemana gitu. Nah, data ini bisa kita ubah menjadi bentuk data tabel agar memudahkan kita untuk mencari di tempat wisata mana yang akan kita pilih, yang akan mereka pilih, sorry. Nah, bagaimana cara membuat data-data yang banyak seperti ini? Kan pusing nih kita bacanya, Martono di Pantai Marina, Nindi di Pantai Marina, dan bla 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 segala macamnya. Kita akan buat menjadi bentuk tabel. Cara untuk membuat bentuk tabel akan saya jelaskan seperti ini. Saya akan share dulu sebentar. Oke. Bagaimana menyajikan data-data tersebut agar lebih mudah dipahami? Nah, kita akan berdiskusi. Langkah pertama, kita beri judul tabelnya terlebih dahulu. Jadi di atas itu kita beri judul, tujuan judulnya itu apa, untuk mengetahui data apa yang ada di dalamnya. Jadi memberikan judul itu seperti ini. Dari data tersebut, nama tabel yang tepat adalah pilihan tempat piknik siswa kelas 7A SMP Negeri Makmur Jaya. Karena kalau misalkan tidak ada judulnya, kita bingung, ini tuh tabel buat apa gitu. Lalu langkah yang kedua menentukan tabel, judul kolom, dan banyaknya baris. Nah, kolom adalah deret tabel yang memuat informasi secara vertikal, dari atas ke bawah. Baris adalah deret tabel yang memuat informasi secara horizontal, dari kiri ke kanan. Turus, banyaknya data yang disimbolkan dengan garis lurus. Frekuensi itu banyaknya data, jumlah data. Nah, dari situ dari data tersebut dapat kita tulis tempat wisata itu kolom pertama, turus itu kolom kedua, frekuensi itu kolom ketiga. Lalu kemudian barisnya yang pertama tempat wisatanya. Pantai Marina baris ke-1, agrowisata Kali Gua baris kedua, Taman Kai Langgeng itu baris ke-4. Seperti ini. Kolom yang dibutuhkan itu ada 3, sedangkan baris yang dibutuhkan ada 4. Nah, dapatkah kalian membuat tabelnya? Jadi tabelnya kira-kira seperti ini. Nah, ada 4 baris sesuai dengan pilihan tadi, dan ada 3 kolom. Terdiri atas 3 buah kolom, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Lalu terdiri atas 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, sudah, tinggal kita isi datanya. Mengisikan data tabel. Menentukan judul masing-masing kolom. Tadi kan udah tempat wisata di kolom pertama, turus dan frekuensi. Tinggal kita hitung berapa anak yang milih tadi di Pantai Marina dan berapa orang yang di Agro Kalijaga dan Taman Kiai Langgeng. Sorry, ini Kali Gua ya, bukan Kalijaga. Turusnya berarti di Pantai Marina, dari data anak yang banyak tadi, di Pantai Marina ada 9. Agrowisata Kali Gua, maaf ini bukan Kalijaga, tapi Kali Gua itu ada 10 orang. Di Taman Kiai Langgeng itu hanya ada 6 orang. Nah, kalau misalkan kita lihat datanya seperti ini, tentu akan lebih mudah memilih
kemana kita akan pergi. Berarti kita akan pergi di agrowisata Kali Gua. Sorry, bukan kita, mereka akan pergi ke Taman Agrowisata Kali Gua. Artinya, dari data yang banyak tadi yang bikin pusing, jika kita buat menjadi bentuk tabel akan lebih mudah kita baca. Seperti itulah cara membuat data menjadi bentuk tabel. Nah, sekian, terima kasih. Video ini silahkan kalian catat di buku. Untuk hari ini tinggal hanya kalian tonton video ini saja, dan kalian catat ini di buku. Ingat, akan saya minta datanya ini, tugas kalian mencatat video ini ketika kita sudah masuk nanti. Untuk tugasnya kita tunggu saja di hari Selasa depan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.